Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mbah Moglek Farm. Kali ini Mbah Moglek ingin membahas masalah cara waktu laga ya, cara mengair, cara mengantisipasi ayam pas benar-benar laga. Ini sesuai pengalaman aja. Yang kedua, ini sekedar promo. Di sini Mbah Moglek ternak ayam panat, pakoi, sama terat. Untuk mau lihat sampel-sampel anakannya bisa lihat di YouTube, di Facebooknya Mbah Moglek FRM Farm, maksudnya dari disingkat FRM. Nah, itu sampel-sampel ayam Mbah Moglek. Itu kalau panat yang ini melengkungnya, kalau berakot ya berakot lah. Ya ya banyak yang lebih istimewa dari ayam saya, tapi ya insya Allah ayam saya juga tidak terlalu buruk lah, istilahnya seperti itu. Oh ya, ini lanjut teman-teman, gimana cara ngair ayam pada saat ngadu. Itu pengalaman saya pribadi. Airan pertama itu kalau saya lebih suka tak basahi. Kalau di Jogja ya, Jogja Bantul. Untuk ayamnya biasanya saya menggunakan ayam teknik. Jadi untuk pengairan biasanya saya tak basahi. Bawa ketiak kanan kiri leher, selangkangan ditarik sampai brutu, kita kocor benar-benar basah, yang penting sayap kering. Kemudian diberikan minum. Kalau punya doping kasih doping, kalau enggak mantep, kalau udah mantep ya enggak masalah, enggak usah didoping. Kalau belum mantep kasih doping. Banyak doping-doping yang harga 600-800 itu sebotol kecil itu. Kemudian kasih minum, jangan lupa kasih makan. Kalau saya biasanya tak kasih makan sekalian, makan sebelum tanding itu. Jadi pas tanding itu kosong biar terlihat lemes atau apa. Waktu ngair kita kasih makan. Nah, pertama kan tidak di jam, tidak di menit, jadi bebas. Nah, saya biasanya lama, saya sama teman saya itu biasanya lama. Dibuat basah, tapi ya nanti setelah basah dikeringkan sekering-keringnya, ya maksudnya bulunya dibuat kering lagi. Jadi yang basah kulitnya, tetap kulitnya nanti. Kemudian dipegang, ayam itu dingin. Kalau bisa agak menggigil. Fungsi dari ngair itu sendiri itu apa? Terkadang banyak yang nggak tahu kok ayam mau diair. Masalahnya ayam nggak keluar keringat, teman-teman. Ayam itu beda sama orang, itu bisa keluar keringat ya. Ayam itu nggak bisa keluar keringat. Dia mengeluarkan hawa panasnya itu dari brutu, ketiak, dan dari brutu, terutama brutu dari mangap itu, hahaha itu dia mengeluarkan hawa panas di dalam tubuh. Jadi ayam perlu dibasahi benar-benar basah supaya staminanya lebih, tubuhnya tidak mudah panas istilahnya, seperti itu. Nah, kemudian jadi kuncinya kalau saya waktu airan pertama, karena tidak dimeniti, itu ngairnya lama. Dibilang kayak perawat mandi nggak masalah. Yang penting kita tahu kondisi ayam kita, tahu biar ayam kita staminanya bagus. Nah, kemudian kita lihat pertarungan di ronde pertama. Kalau ayam kita unggul, airan kedua kita kasih air
agak basah tapi dikurangi, tapi harus dikeringkan sekering-keringnya ya. Tapi kita lihat, kita kira-kira ayam musuh itu bertahannya lama enggak. Kalau enggak lama ya kita harus cepat ngeringke, cepat, nggak usah terlalu lama membasahi, sedang-sedang saja. Kita harus juga lihat ayam musuh. Ayam musuh misalnya belalah dihajar di ronde pertama, ya kita diusahakan ayam kita tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Yang penting staminanya pulih, napasnya pulih. Cara untuk biar napas pulih, kita kocor di antara pangkal paha sampai brutu. Kita kocor terus sampai agak mingkem itu, kemudian baru ke sayap-sayap leher. Leher dikit-dikit aja, sayap-sayap. Kocor belakang lagi, kocor sayap-sayap leher. Insya Allah cepat mingkem. Kemudian jangan lupa dikasih minum sedikit aja. Kasih minum jangan banyak-banyak, ya boyoren. Nah, kemudian dilap sampai agak kering. Dilap sampai kering, jangan sampai air itu membebani. Jangan sampai ayam terbebani berat air. Jadi biar lenggiti lebih lagi kalau ayam kita unggul. Kalau sebaliknya lagi, kalau ayam kita asor, ayam kita dipukuli karena stamina jelek, ya kita harus lebih basah lagi. Basahi lagi seperti hampir yang pertama. Kita habiskan aja 5 menit. Misalnya dikasih waktu 5 menit, kita habiskan aja buat basah ayam. Enggak masalah. Kita basahi supaya staminanya pulih lagi. Kalau ayam kita diajar. Nah, kemudian kalau misalnya nanti juga harus dikeringkan sekering-keringnya. Nah, misalnya kalau ayam di air ketiga nanti ayam kita unggul, udah masih unggul, tinggal ngabisin, ya kita basahi aja sedikit-sedikit, nggak usah terlalu banyak, yang pokok-pokok aja biar mingkem aja. Yang penting ayam cepet mingkem, kemudian kita keringkan, kemudian kita bawa ke lapangan langsung biar dia diumbar di arena, biar dia gerak kluruk-kluruk itu. Kemudian kalau ayam kita asor posisi ronde ketiga, misalnya kena pukulan, itu jangan busanya nanti jangan dikesotkan ke muka ya. Itu posisi sakit, udah busanya dikesotkan di muka, ya ayamnya tambah sakit. Jangan sampai kita membersihkan luka-lukanya itu sampai ayamnya bunyi kok kok kok, lah itu jangan sampai. Itu ayam dibasahi tapi juga tidak terlalu basah kalau udah ronde ketiga, kalau ayam minta asor. Kemudian dilap aja, ditutul-tutul aja, ditutul yang bagian muka, ditutul-tutul aja, dibersihkan. Udah, kemudian jangan terlalu lama, yang penting kita segera kita umbar-umbar sedikit. Nggak usah terlalu lama DR kalau udah ronde ketiga, yang penting kita umbar-umbar sedikit, kita tepuk-tepuk bagian ekor. Kita istilahnya itu bisa meningkatkan apa ya istilahnya, nah kita halus-halus depan, ekor kita tepuk-tepuk, jadi leher kita halus-halus di bawah ini, leher dilus, ekor kita tepuk-tepuk sambil berdoa aja. Kita tepuk-tepuk ekor supaya mentalnya lebih sanu lagi. Ekor, pangkal ekor itu kita tepuk-tepuk dikit aja. Kemudian kita pakai itu bulu kecil. Nah ini kita gelitik aja di telinga kanan kiri, lihat posisinya budek apa enggak. Udah, itu tinggal berdoa aja. Kalau ayam kita kena jalu, usahakan cari yang bisa mampetin. Itu ada yang pakai kok sprit, jadi ada yang sangu sprit atau Coca-Cola, itu bisa buat lumayan memampet jalu. Kemudian kalau kita tanding di kebun, itu bisa cari
semacam apa itu, yodium atau apa. Bisa juga kita minta kopi, dimampetin dengan kopi atau gula. Kemudian bisa juga bacalah caranya. Yang penting diusahakan kalau kena jalu, lukanya itu jangan sampai keluar darah terus. Nah itu. Terus banyak-banyak berdoa lah. Kalau ayam kita asor, kalau ayam kita unggul ya jangan terlalu sombong, banyak-banyak berdoa juga. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian hal yang perlu dibawa pada saat tarung ya antara lain cepat-cepat, kalau misalnya ayam kita kena jalu ya bawa moto, bawa obat yang pengering luka itu, yang cepat pengering luka, saya lupa ya namanya. Itu kalau dikasih obatnya itu rupanya putih-putih, itu luka cepat kering. Kemudian bawa doping ya ramah masalah. Terus istilahnya bawa perlengkapan lah, perlengkapan, jangan cuma bawa ayam tok. Usahakan juga kita bawa busa sendiri dari rumah, makanan juga bawa sendiri dari rumah biar tidak sudon istilahnya. Kemudian lagi hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita meninggalkan ayam. Misalnya kita bawa ayam 2 atau 3, harus ada 1 orang yang jaga. Kita harus bawa teman 1 yang nggak usah lihat pertandingan tapi jaga ayam. Kalau kita main di kandang musuh, begitu juga sebaliknya. Intinya yang jelas itu masih ada kecurangan. Niatnya kita cari menang, banyak terkadang ada kecurangan. Jadi kita harus bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada. Seperti itu. Kemudian ada sih kecurangan yang agak pada saat kita nanding ayam juga. Itu saya pernah dikasih ilmu butuh tua, itu kita masukkan kerikil di brutu ayam musuh, tapi secara cepat dan tidak terlihat dan terlatih itu ya, itu bisa mengurangi konsentrasi ayam musuh. Tidak terlihat itu, tapi itu cara yang kotor, jangan dipakai ya. Kemudian ada juga yang sayapnya dikasih potas yang digerus, digerus, kemudian disangan supaya tidak bau dan warnanya menyatu dengan bulu ayam, tabur di ketiak. Itu cara-cara curang. Kemudian ada yang ya seperti itulah, banyak cara-cara. Kemudian pada saat kita lagi tanding, ayam kita, misalnya kita bawa ayam 2-3, yang kita yang belum tanding dicekoi, dikasih obat atau apa, itu kami juga pernah mengalami. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau yang itu, kalau saya itu yang kerikil dimasukkan brutu itu trik yang itu ya, hati-hatilah. Oke teman-teman, berikut pengalaman pribadi dari cara ngair ayam nanti pas mengalami ayam terkena apa, silahkan. Mungkin pengalaman kita berbeda. Kalau ada cara-cara yang lebih bagus, lebih efisien, atau yang mungkin saya belum tahu, silahkan share di komentar. Kita saling berbagi aja di sini, tidak ada istilahnya menggurui, cuma berbagi, istilahnya berbagi pengalaman.
Pengalaman saya ya seperti ini aja, enggak terlalu, ya mungkin istilahnya saya masih kurang dolan, dianggap aja kurang dolan, tapi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Istilahnya mungkin sedikit ilmu tapi bermanfaat daripada banyak ilmu tapi tidak dibagikan. Kalau bisa ilmu itu dibagikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mbah Muglek kalau dirasa senang di hati jenengan. Kalau dirasa tidak senang ya monggo silahkan. Besok mau kemungkinan akan membahas cara memilih indukan ternak ya, ke segmen ternak. Jadi dari mulai memilih, merawat, adu ternak, kemudian pengobatan. Besok sudah masuk ke segmen ternak. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam kukuruyuk.